Princess Oneng versus Abang Polisi. Bab 2. Kamu beneran ini nanti dijemput sama Tian? Mer, kok abang kayaknya gak yakin dan percaya sama kata-kata kamu ini? Kamu gak lagi bohongin abang kan, Mer? Tama setengah hati mempercayai gadis imut berpikiran sederhana ini. Entah mengapa, ia merasa seperti ada yang salah di sini. Saat ini mereka berada di parkiran sinema film. Telah usai dan Karin ribut terus ingin hangout di klub. Ia setengah hati antara percaya dan tidak, kata Merlin. Abang emang gak boleh yakin dan percaya sama Mer, Bang. Mer kan bukan Tuhan, nanti abang jadi musyrik loh kalau abang jadi dan percaya sama Mer. Merlin menyengir lebar. Ia berusaha untuk meyakinkan Tama, udah abang jalan aja sana sama Karin kalau kamu mau ke klub. Mer, tunggu Bang Tiannya di sini aja, cepetan Bang, jalan itu sudah klakson sama pengemudi lain. Heng, top Bang. Akibat terus saja diklakson oleh pengemudi lain karena menghalangi jalan, Tama pun akhirnya melajukan mobilnya dan meninggalkan Merlin sendirian di tempat parkir. Merlin merogoh-rogoh tas besarnya mencari ponsel saat mobil Tama meninggalkan tempat parkir. Ia bermaksud untuk memesan ojek online, tapi nasibnya sedang tidak baik hari ini. Ponselnya mati karena kehabisan daya. Sementara dia sama sekali tidak membawa power bank. Tetapi kalau dipikir-pikir, buat apa juga dibawa-bawa power banknya juga rusak. Ia heran, 3 kali beli power bank, 3-tiganya rusak terus, mulai yang bentuknya kecil kayak stabilo, persegi panjang gede warna putih dengan tulisan Samsung, sampai dengan yang gambarnya boneka lucu, semuanya rusak. Pada nggak ada yang bener ini pabriknya power bank. Ada perlu ia mengusulkan pada ayahnya untuk membuka power bank. Ya, Merlin bingung, bagaimana ini mau pulang coba, mana sudah mulai gerimis lagi, apes banget bukan memang ya. Karma itu cepat sekali datangnya, baru saja 10 menit yang lalu ia membohongi Tama. Sekarang ia sudah mendapatkan balasan, nasib. Suasana tempat parkir sinema semakin lama semakin sepi. Orang-orang yang tadinya ramai menonton telah pulang satu persatu. Ketika mobil terakhir juga akhirnya meninggalkan tempat parkir, ia makin ketakutan. Mau tidak mau ia harus berjalan keluar gedung untuk mencari taksi konvensional, yang artinya ia akan berjalan cukup jauh dengan high heel-nya yang seruncing pensil. Saat ia baru saja mencapai jalan raya dan bermaksud untuk sebentar di dalam halte yang kosong, ia dikejutkan oleh suara teriakan yang saling bersahut-sahutan dan langkah-langkah cepat orang-orang yang sedang berlarian. Suara tembakan terdengar 1-2 kali. Demi Tuhan, ia ketakutan. Ini sebenarnya ada apa sih? Syuting film action, tapi kok tidak ada kameranya, terus tidak ada lagi yang mengucapkan kata action, cut, atau istilah-istilah film lainnya. Satu lagi, ia merasa sekali tidak mendengar kata ekspresinya mana. Harusnya jikalau ada syuting, wajib ada kata-kata seperti itu kan? Anda telah dikepung, Rudy, berhenti. Terdengar beberapa kali suara tembakan lagi sebelum terdengar sebuah suara bruk seperti benda jatuh. Sumpah serapah dan
Berdiri dan angkat tangan Anda. Anda siapa? Kaki tangannya Rudy. Kalau begitu ikut kami ke kantor. Cepat berdiri. Merlin merasa dengkulnya lemas seketika saat ia dibentak-bentak dan dipaksa untuk berdiri. Saat ini posisinya sedang berjongkok di pinggir halte. Ia juga mengubur kepalanya dalam-dalam di atas lututnya karena ketakutan. Kedua tangannya gemetaran hebat sembari menutupi kedua telinganya. Ia kedinginan akibat derasnya hujan dan ketakutan mendengar suara bentakan demi bentakan di atas tubuhnya. Tersangka telah dilumpuhkan dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit dengan mobil patroli. Komandan, kami semua akan segera kembali ke markas. Ada perintah lagi, Komandan. Di tengah derasnya hujan, Merlin merasa sangat menyesal telah membohongi dua orang dalam waktu bersamaan. Hari ini pertama, ia telah membohongi petugas pintu masuk sinema karena telah melakukan kecurangan membawa makanan dan minuman dari luar. Padahal makanan dan minuman itu berasal dari rumahnya sendiri dan bukan dari luar. Bedakan, berarti ia tidak bohong-bohong amat. Kedua, ia telah membohongi Tama. Pasti saat ini Tama sudah diinterogasi habis-habisan oleh abangnya karena ia tidak sampai-sampai ke rumahnya. Makanya karma buruk langsung saja menimpanya. Sepertinya malam ini ia akan menginap di kantor polisi, tapi dia memang salah kan? Padahal tadi ia sudah diperingatkan oleh abangnya kalau nanti ia bisa kena razia. Inilah jadinya kalau ia keras kepala dan mengabaikan nasihat orang lain. Di penjara nanti temannya galak-galak atau tidak ya, jangan-jangan nanti ia dibotakin atau dibully seperti sinetron Sakaratul Maut di televisi. Ia takut sekali. Untuk sementara tidak. Gede, kamu bawa saja Rudy di rumah sakit. Setelah itu baru kita interogasi secara maraton. Dan wanita ini mungkin salah satu anak buahnya Rudy yang kemarin bertugas mengirim paket ke beberapa sinema dan klub-klub papan atas di ibu kota. Naikkan saja dia ke polisi patroli sekalian. Mer membeku saat ini. Sebenarnya syuting film apa sih? Mengapa ada kata-kata mobil patroli segala? Seharusnya orang-orang seperti mereka ini perlu sedikit menikmati rasa sakit karena telah berniat ingin menghancurkan generasi muda negeri ini. Ayo kamu berdiri. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia, Ngapain kamu jongkok-jongkok terus di situ? Kamu tuli. Suara bentakan itu terasa dekat sekali di telinganya. Merlin makin mengkeret. Semakin ia dibentak, maka semakin tidak bisa bekerja samalah dengkulnya. Merlin benar-benar lemas karena kedinginan dan ketakutan, tapi dia memaksakan diri untuk berdiri tegak dan menaiki mobil patroli dengan langkah gemetaran tidak karuan. Tepat pada saat ia akan membuka pintu mobil, salah satu mobil patroli lainnya mengarahkan lampu ke arah tempatnya berdiri. Karena silau, Merlin refleks mengangkat tangannya. Mau ngapain kamu ikut ke kantor polisi? Kamu ingin merasakan tidur di hotel Prodeo ya? Galih menarik lengan Merlin yang nyaris saja masuk ke dalam mobil patroli Bibda gede. Di kantor polisi memangnya ada hotel ya bang? Padahal kalau di televisi kan cuma ruangan segi 4 terus dikasih jeruji besi. Kantor polisi punya abang beda ya? Tanya Merlin singung. Istimewa sekali, berarti kantor polisinya si abang polisi ini ada hotelnya.
Gali menghela napas panjang. Ia teringat kalau gadis ini memang sepertinya otaknya tidak berkembang. Sudah, lupakan. Gali mengibaskan tangannya ke udara. Dia pusing harus menjelaskan mulai dari mana pada si Oneng ini. Lebih aman kalau dia memutuskan saja topik pembahasannya. Buang-buang napas saja, saling beradu argumentasi dengan gadis yang otaknya cuma sebesar biji kacang ijo ini. Saya nggak jadi ditahan ini bang, beneran ini saya bebas. Merlin mencoba meyakinkan keputusan Galih atas dirinya. Galih lagi-lagi menarik napas panjang, memang membutuhkan kesabaran yang lebih dalam menghadapi gadis naif ini. Sekarang saya tanya, kenapa kamu merasa kalau kamu harus ditahan? Apa kamu ini anak buahnya Rudi? Rudi siapa? Rudi anak tukang tambal ban di pengkolan kompleks? Tanya Merlin bingung. Seingatnya satu-satunya orang yang bernama Rudi yang ia kenal adalah Rudi anaknya Chang Sueb, tukang tambal ban di dekat komplek perumahannya. Dia tidak mengenal Rudi yang lain. Bukan Mer, Rudi gembong narkoba. Kamu anak buahnya ya? Si lidik Galih lagi. Merlin dengan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. Anak sebuah gembong narkoba. Lah, dia aja pagi-pagi sarapannya masih minum susu. Apa pantas jadi anak buahnya gembong narkoba? Si Cikur kucing Big Sari aja bisa tertawa dengernya. Gak ada pantas-pantasnya ya kan? Jadi kalau begitu ngapain kamu mau ikut naik ke mobil patroli lagi segala? Gali merasa lama-lama ia jadi seperti sedang menginterogasi anak TK alih-alih seorang wanita dewasa. Gadis ini cildi sekali. Lah, bukannya tadi abang polisi yang menyuruh saya naik ke mobil patroli? Tanya Mer bingung. Ini ceritanya abang polisi mau menangkap saya karena saya menyembunyikan ini semua di dalam tas kan waktu di sinema. Abang sedang merazia makanan dan minuman kan? Merlin membuka tas oversize bagnya yang memperlihatkan semua barang bawaannya. Sebotol air mineral, sebotol minuman soda, dan beberapa bungkus makanan ringan lainnya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Galih memijat-mijat keningnya sendiri. Berilah hambamu ini kebesaran hati dan kesabaran yang melebihi dalam menghadapi kesederhanaan cara berpikir gadis ini. Ya Allah, amin. Bukan Merlin, saya dan tim Brawijaya 78 sedang menjalankan misi menangkap gembong narkoba. Bukannya mau menangkap kamu. Lagi pula ngapain kamu tengah malam begini gentayangan di jalanan? Ayah dan abangmu kemana? Diingatkan pada keadaannya yang masih berada di jalanan pada pukul berapa ini? Merlin melirik pergelangan tangannya. Pukul 12:08 Mati pasti tamat telah dieksekusi oleh ayah dan abangnya saat ini. Ia harus segera cepat-cepat pulang ke rumah. Selain itu, tubuhnya mulai terasa meriang rasanya. Pakaiannya yang basah